Pemirsa, rekapitulasi suara pemilu 2024 masih terus dilakukan. Namun suara rakyat melalui hasil pemilu ini nampaknya ternyata dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Sejatinya jika memang ada sengketa dalam pemilu, jalurnya sudah ada, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Namun sejumlah pihak nampaknya juga mewacanakan hak angket di DPR melalui jalur politik. Pesta Demokrasi Pemilu 2024 usai sudah. Rakyat Indonesia menentukan pilihannya, baik untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Hasil sementara real count KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, unggul dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Untuk partai politik, kemenangan sementara unggul PDI Perjuangan diikuti Partai Golkar dan Partai Gerindra di urutan ketiga. Suara rakyat melalui hasil pemilu ini ternyata dipersoalkan. Sejatinya, jika ada sengketa dalam pemilu, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya saluran untuk menggugat hasil pemilu tersebut, sesuai Undang-Undang Pemilu. Namun sepertinya langkah hukum tersebut belum diambil oleh salah satu pasangan calon presiden. Calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket. Gayung pun bersambut, pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Partai Koalisi Perubahan setuju atas usulan tersebut. Sementara koalisi pemerintah di DPR yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat yang belakangan bergabung akan siap menghadang hak angket tersebut. Lalu, mungkinkah hak angket ini akan bergulir di lembaga DPR? Atau justru perselisihan atas hasil pemilu masuk ke jalur hukum di Mahkamah Konstitusi? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung masuk dalam segmen Apa Kata Redaksi. Pagi hari ini sudah bersama kami, Afi, Bang Lalumara Satria Wangsa, Wakil Pimpinan Redaksi TV One. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Bang Mara, ini walaupun kita juga tahu rekapitulasi suara pemilu masih terus dilakukan oleh KPU, tapi sejumlah pihak nampaknya selain juga sudah ada ranahnya jalur hukum melalui MK nantinya, tapi ada wacana hak angket DPR. Dari redaksi sendiri melihatnya seperti apa sih, Bang? Terima kasih, Rati dan Vivi. Tentu kita senang ini sebagai media. Ada bahan kan? Ada bahan yang untuk didiskusikan. Di sisi lain kami itu juga harus menghormati bahwa ini hak konstitusi dari DPR dan atau anggota DPR. Ya, siapa yang akan menggunakan hak ini dan siapa yang tidak akan menggunakan hak ini kembali kepada masing-masing anggota DPR. Bila mengacu kepada subjeknya misalnya pemilu, ya seperti kita ketahui bahwa teman-teman DPR sebagai legislatif yang menyusun undang-undang sudah membuat juga undang-undangnya bahwa sengketa pemilu misalnya hasil harus melalui MK. Bila sengketanya masuk pelaksanaan dan atau prosedur, yaitu Bawaslu dan melalui PT UN. Iya, PT UN bisa. Jadi clear di situ. Nah, masalahnya sekarang subjeknya apa? Di sisi lain juga kan kita juga belum tahu ini sikap dari partai. Apakah akan menginstruksikan praksi dan praksi menginstruksikan pada anggotanya untuk mengambil langkah itu atau tidak, kita belum tahu. Yang pasti yang kalau koalisinya Indonesia Maju kan sudah jelas, sudah tidak akan mengambil hak itu, tidak menggunakan hak itu. Nah, yang ada sekarang ada dari 01 dan 03 sudah ada. Ya, tapi ini masih wacana juga, belum ada keputusan resmi dari partai atau untuk itu. Artinya yang memang benar-benar sudah dirilis, apakah itu dari PDI Perjuangan ataupun juga partai-partai yang ada di paslon 01 juga kita belum ada ke arah sana. Bang Mara, dengan tidak mengurangi segala bentuk hak
ya, yang memang tadi sudah di awal disampaikan oleh Bang Mara untuk mengajukan hak tersebut. Tapi menjadi pertanyaan juga di kepala saya ketika mereka menyusun undang-undang sebagaimana koridornya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mara. Nah, tapi ketika hasil yang didapat mungkin tidak sesuai dengan prediksi mereka, begitu ya, suaranya dan lain sebagainya, mereka justru malah mengabaikan apa yang sudah mereka hasilkan, produk undang-undang yang sudah mereka hasilkan. Bagaimana dampaknya kepada masyarakat nih, Bang? Pendidikan kepada masyarakatnya. Gitu. Oleh karena itu kami ya melihat hal ini baik bagi para elit politik untuk bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bahwa segala sesuatunya bisa diselesaikan secara hukum, karena dengan hukumlah kepastian itu ada. Kalau tanpa hukum kan tidak ada kepastian. Jadi anggota DPR sudah membuat undang-undang, sudah membuat aturan main, rule of the game-nya sudah dibuat. Ya tinggal mengacu pada sana saja. Bila tidak puas pada hasil dan sila bawa ke MK. Seperti apa yang dilakukan oleh sebelumnya 2009 Pak Prabowo dan Sandi kan bertrek-trek bukti ya sidang di MK. Dan setelah MK putus kan langsung mengucapkan selamat. Gitu. Jadi kita tunggu saja bahwa masing-masing kita hormati haknya, bahwa tidak puas pasti, dan itu kan soal rasa. Soal rasa. Jadi kita tunggu saja, bahwa kita berharap bahwa pada akhirnya nanti semuanya akan kembali bersatu, saling menghormati. Itu harapan ending. Bang Mara, tapi kalau melihat dari sisi banyak juga yang mengatakan pandangan dari masyarakat agak sulit nantinya hak angket ini dapat terrealisasikan. Tapi di satu sisi, apakah juga hak angket ini sebenarnya kalau nanti benar-benar direalisasikan, akankah juga mengganggu atau menggugurkan begitu hasil yang sudah didapatkan oleh KPU, Bang? Kalau mengacu pada pandangan-pandangan pakar hukum, ya itu tidak menggugurkan hasil. Karena apa? Keputusan MK kan nanti MK adalah berkekuatan hukum tetap final binding. Jadi kita tunggu saja apa proses yang akan diambil oleh paslon nomor 1, paslon nomor 3 dengan parpol pengusungnya. Karena apa, soal hak angket ini kan agak mix signal di sini. Partai-partai pengusung 01, 03 ini adalah partai-partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi pemerintahan sekarang. Sampai dengan 2020. Mungkin hanya satu PKS, karena Pak Demokrat kan sudah masuk. Tinggal satu yang di luar pemerintahan. Nah, subjeknya apa ini? Apakah kalau sengketa pemilu kan sudah ada undang-undangnya. Kalau mau ke Pak Jokowi, loh, mereka akan koalisinya. Jadi di sini masih mix signal di sini. Tapi kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut, dan ini menarik ya. Kita sebagai media tentu kita akan memantau ini. Memantau juga. Nah, artinya mix signal gitu ya, Bang ya. Tapi sekali lagi secara etika politik, dari pandangan redaksi kita melihatnya seperti apa nih, Bang? Masih berada di dalam satu gerbong begitu, catatan redaksi kita melihatnya, tapi kok terkesan cawe-cawe terkait dengan hasil Pilpres 2024. Kalau kami melihatnya ini sebatas respon karena ya melihat hasil. Hasil tadi itu ya, suara perolehan. Sama kayak pertandingan bola, sekelas Jose Mourinho begitu kalah kan langsung bilang udah wasit salah. Wasitnya salah. Wasit salah. Mourinho. Itu biasa aja. Tapi sebenarnya kalau setiap pemilu juga pasti ada dugaan-dugaan dan prosesnya juga sudah ada kanal-kanalnya sendiri ya, Bang ya. Jadi sudah ada semua diatur. Semua pihak dan masyarakat juga pastinya akan menerima juga nantinya, harus menerima bagaimana endingnya akan seperti apa gitu ya. Saya kira kami bisa lihat Pak Rati, Mas Evi, bahwa dari pemilu ke pemilu kan masyarakat kan menerima. Dan pemilu 2024 ini dengan segala kekurangannya tentu tidak sempurna, tentu lebih baik karena tidak ada polarisasi di 2024. 2014, 2019 betapa hebatnya polarisasi. Dan alhamdulillah di 2024 ini kan tidak ada yang bilang ini masuk neraka, nggak disolatin gitu. Ini nggak ada lagi, di kafir, ini nggak ada lagi. Alhamdulillahnya itu, dan kita sudah melihat yang lebih dewasa dan berharap bahwa situasi ini akan lebih baik dan semuanya akan kembali bersatu dan melihat ke depan. Gitu. Berarti kalau dari kacamata redaksi kita melihat juga apakah dengan sekali lagi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat kita terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan ya oleh beberapa partai politik ini, artinya ini hanya sekedar permainan ranah elit
partai saja kah? Atau mungkin masyarakat juga? Bisa juga, dan media kan diuntungkan, kita juga diuntungkan kan. Iya. Habis ini kan kita Jadi bahas pembahasan juga. setiap harinya. Kita bahas setiap hari. Jadi pembahasan harinya. Jadi kita nikmati saja bahwa yang penting bahwa pada titik akhirnya semuanya taat pada proses hukum, Iya. kembali kepada jalur hukum, Iya, gitu. iya. Dan kembali semuanya menerima Menghormati hasilnya. konstitusi gitu ya. Gitu, karena kita negara hukum. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya yang sekarang ini dibanding pemilu-pemilu ini adalah ada kekecewaan dari pendukung Pak Jokowi, soal besar kecil saya tidak akan sebut. Ya. Kenapa sama Pak Prabowo? Pendukung Pak Prabowo juga ada kecewanya juga. Kenapa sama Pak Jokowi? Iya. Nah, tinggal itu, udah tidak ada polarisasi, tidak ada lagi. Tinggal itu saja, saudara. Iya. Nah, mungkin terakhir ya Tia, Ya. dari redaksi juga mungkin mengingatkan juga lah ya. Apa nih Bang, poin-poin catatan mungkin dari redaksi kepada para elit, para masyarakat juga, agar kita ingin situasi kita nih ya nggak mundur gitu Bang. ya. Kita ingin tetap kita semakin maju gitu. Kalau melihat diksi di undang-undang, tidak ada kecurangan. Yang ada pelanggaran. Pelanggaran. Oke. Itu satu. Yang menyusun undang-undang ini sudah bilang ini pelanggaran, tidak ada diksi kecurangan. Yang kedua adalah total TPS itu kan 823.220. Bayangin kalau masing-masing 3 calon ini saksinya 2,5 juta orang. Belum lagi saksi-saksi dari partai politik, tentu tidak semua partai politik bisa menyiapkan saksi sebanyak itu. Iya. Tapi sebagian besar partai, yang pertama yang partai Ada menyiapkan. pasti ada. Jadi rasanya semuanya terlihat dengan jelas mata. Ada Panwas juga sebagai parnya, kalau di bola kan parnya nih Ada Panwas, parnya, ada ya. Panwas juga. Jadi menurut kami kalau dilihat persentase daripada yang disampaikan oleh Bawaslu, Ya. Ya. pelanggarannya kan tidak sampai Tidak setengah besar ya. persen. Oke. Oh. Tidak sampai 2.000 TPS. Ya. Oke. Jadi apa yang disebut TSM TSM, Nah, terstruktur. sampai masifnya tidak nampak. Ya, ya. Jadi tentu apapun diskusi wacana ini kita hormati. Yang penting suasana tenang, Ya. disampaikan dengan secara kontekstual Ya. sebagai bentuk pembelajaran kita kepada publik, bahwa jadi kita akan melek ini soal hukum ini bagaimana. Itu kan bagus juga. Betul. betul. Betul, Pak. Yang jelas juga kita semua menghargai bagaimana proses dari pemilu 2024, kalaupun nanti ada kanal-kanal yang digunakan oleh masing-masing pihak, disediakan juga ya Via, dan juga ruangnya juga sudah ada, dan juga nanti diharapkan apapun keputusannya, apapun hasilnya, semua pihak bisa menerima. Terima kasih banyak, Terima kasih. Bang Lalu Marah sudah pagi hari ini. Terima kasih Bang Marah, Wakil Pemimpin Redaksi TV One sudah hadir bersama kami. Dan kita akan bahas masih terkait Lanjut dengan lagi. hal ini. Kita akan coba libatkan ya mereka-mereka yang ada baik itu di parlemen, termasuk juga apa kata ahli konstitusi kita juga. Sesaat lagi pemirsa.